Hadirin rahimakumullah, setan gak pernah berhenti untuk menggoda, karena dia sudah berjanji di hadapan Allah, sampai yaumil kiamah anak cucu Adam tidak akan lepas aku goda. Maka manusia ada dua golongan. Yang pertama enggan untuk ibadah, yang kedua sudah mau ibadah pun akan dihancurkan pahalanya. Maka wajar ketika baginda Rasulullah Muhammad sebelum diberangkatkan Isra Mi'raj, terlebih dahulu Rasul dibedah dadanya min thugli nahrihi ila asfali batnihi, dari ujung tenggorokan sampai perut sebelah bawah. Mohon maaf, ini mah bukan gemuk, magicom ke bawah, mohon maaf. Kenapa? Karena ternyata Rasul walaupun hatinya sudah sangat bersih, dari sekian makhluk yang pernah diciptakan tidak ada yang kebersihan hatinya melebihi kebersihan baginda Rasulullah Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah, alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya muliakan dan juga semoga Allah tambah kemuliaannya selaku Kapolres Subang Al-Karom Bapak AKBP Suyono dan juga Pak Waka beserta seluruh jajaran personil di Polres Lebak, adik-adik, anak yatim piatu, mudah-mudahan kebersamaan kita pada hari ini menjadi asbab wasilah Allah hapus dosa-dosa kita. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan kita Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, setan gak pernah berhenti untuk menggoda, karena dia sudah berjanji di hadapan Allah, sampai yaumil kiamah anak cucu Adam tidak akan lepas aku goda. Maka manusia ada dua golongan. Yang pertama enggan untuk ibadah, yang kedua sudah mau ibadah pun akan dihancurkan pahalanya. Maka wajar ketika baginda Rasulullah Muhammad sebelum diberangkatkan Isra Mi'raj, terlebih dahulu Rasul dibedah dadanya min thugli nahrihi ila asfali batnihi, dari ujung tenggorokan sampai perut sebelah bawah. Mohon maaf, ini mah bukan gemuk, magicom ke bawah, mohon maaf. Kenapa? Karena ternyata Rasul walaupun hatinya sudah sangat bersih, dari sekian makhluk yang pernah diciptakan tidak ada yang kebersihan hatinya melebihi kebersihan baginda Rasulullah Muhammad. Lautan dalam bisa kau selami, tapi hati manusia tidak akan bisa kau selami. Jangan tertipu dengan penampilan, jangan pernah menilai kepribadian hanya dari cara berpakaian. Mudah garam isinya rokok lain dia. Kadang-kadang pantat meraih, wajah menipis. Apa yang kamu lihat belum tentu yang sebenarnya. Jangan kamu percaya kalau baru katanya. Apa gunanya kamu punya mata kalau hanya menilai hanya dari telinga. Putih belum tentu bersih, hitam belum tentu kotor. Lebih baik bapak pakai baju hitam coklat tapi hatinya putih, daripada saya pakai baju putih hatinya hitam dan coklat. Mohon maaf,
Bapak Kapolres, saya sebenarnya biasa pakai bahasa Sunda, jadi rada kerok pakai bahasa Indonesia. Karena basicnya juga asad, saya paham berapa. Kamari ge, saya ke Jakarta nongol uang ditanya, sama siapa kamu kesini? Atau pikiran tuh apa? Kamu duaan, berdua, tiluan, bertiga, sedangkan sorangan bersatu tuh. Bu, hati itu hanya akan bisa sentuh dengan hati. Makanya bapak-bapak jangan semena-mena. Jangan karena kamu punya jabatan, kamu menjadi polisi, lantas ada hati yang tersakiti. Hati-hati dengan hati, jangan sampai dia terluka. Karena luka tak punya suara, terkadang air mata jatuh tanpa bicara. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Ini indikasi kenapa Rasul ketika hendak dimi'rajkan, ketika hendak dipertemukan dengan Allah, terlebih dahulu hatinya yang dibersihkan. Ini menjadi indikasi buat kita bahwa manusia yang akan selamat bukan manusia yang pintar dakwahnya, bukan manusia yang pintar pakai jubahnya, bukan manusia yang pintar menguntai kata, tapi manusia yang bersih hatinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Manusia yang akan selamat dari siksa kubur, mohon maaf Pak, lamunnya cahkeun paeh hater rencodan Pak. Kita punya anggota ratusan, kita punya anak buah bawahan banyak. Kalau kita mati semua nggak ada manfaatnya. Kadang-kadang kita mati, istri cantik dinikahin sama temen, nyelak juga Pak. Ini kalau urusan mati hati-hati, Pak Subara mohon maaf. Ini udah level 6, hampir gim. Tapi kalau orang gede kayak gini, insya Allah duluan masuk surga. Karena orang yang pertama masuk surga, orang yang paling berat timbangannya. Urusan hati, hati-hati. Manusia yang akan diselamatkan dari siksa kubur, yang akan diselamatkan dari siksa api neraka, bukan yang piawai berkata-kata, bukan yang jabatannya tinggi, bukan yang santri banyak, pengikutnya banyak, tapi yang bersih hatinya. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita agar selalu ikhlas, agar selalu bersih, tidak pernah neko-neko. Niatkan apa yang kamu lakukan, niat untuk mengabdi. Jalan ke surga mah teu kudu jadi kiai bae. Bapak jadi anggota polisi melayani masyarakat dengan setulus hati, insya Allah surga bagiannya Pak. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Kadang-kadang banyak yang memandang sebelah mata. Kita masyarakat enak tidurnya Pak Kapolres. Kita gak pernah tahu polisi melek, polisi mah gak ada tanggal liburnya. Apalagi ngadepin pemilu kayak gini, gak ada polisi tanggal liburnya. Mudah-mudahan seluruh anggota jajaran kepolisian Polri diberikan untuk kesehatan, diberikan ketentraman, ketenangan. Punten Pak, saya itu sebenarnya teman-teman banyak baju coklat Pak. Malah yang lucu, saya dia katakan Ustadz Kiai tukang ceramah. Kalau malam saya punya teman dia kombes Pak, suka ngebangunin tahajud Pak, lucu nggak Pak? Kiai dibangunin tahajud sama baju coklat, kan lucu. Makanya jangan pernah lihat orang dari wajahnya, dari bajunya. Kadang-kadang wajahnya menyeramkan tapi hatinya Hello Kitty. Saya sering dibangunin tahajud malam-malam sama teman saya yang kombes Pak. Kalau Pak Subara mah, aduh, mentelin daun-daun, mereka pakai rekeneh Pak Subara. Makanya hati-hati. Mudah-mudahan satu tanamkan bahwa yang kita kerjakan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Gak usah kita kerja, kita tugas nyari muka di hadapan komandan, gak usah. Gak ada gunanya. Gak usah iri dengan kiri dan kanan. Tatap ke depan. Ulah lemah tetempoan, ulah lemah dedengean. Apa yang kita lakukan? Ingin mendapatkan ridho Gusti Allah. Tak, walaupun gaji kita pas-pasan, tapi rezeki kita banyak loh Pak. Gak usah mikirin gaji, rezeki mah banyak. Gaji mah di negara, rezeki mah di Gusti Allah.
kalkulasinya nggak masuk. Gaji kita berapa, pengeluaran berapa, nggak timpang, besar-besar daripada Tuhan, daripada tiang. Siapa yang ngomongin? Gusti Allah. Mudah-mudahan sadayana sing diberi kesehatan, diberi kekuatan. Cuma camkan satu Pak, niatkan bahwa yang kita kerjakan semata-mata sebagai ladang pahala, pikir sabaran jaga di yaumil qiyamah. Kita tugas sampai berapa sih? 58 atau 62? Sok pikiran. Lomba pahalana, lomba doraka. Gak usah tengok kanan dan kiri. Manusia yang sebenarnya, manusia yang sejujurnya, manusia yang lagi sendiri. Kalau di hadapan bini, weh, wajahnya wajah syariah. Boleh bapak punya badan gede, belum tentu nyarinya gede. Di sini bapak bisa perintah, ya perintah, datang ke rumah, kata bini, jangan dulu tidur, air galon habis. Jadi nyali itu di hati bukan di body guys. Senggol dong. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saya pernah bertanya sama guru saya Pak Kapolres, seandainya kami umat muslim hanya bisa sholat 5 waktu saja, itu pun dikejar-kejar tugas, gak punya amal yang lain. Sementara kami ingin selamat dari siksa kubur, kami ingin selamat dari siksa neraka. Baca Quran gak becus, cuman ketalan alam taro, itu pun nyasar ke alam nasroh. Ditanya Pak Subara, baru dengar nih, surat apa? Surat 2 alam. Ternyata alam taro sama alam nasroh. Baca sholawat malas, infak sodako agak pernah, karena wajahnya wajah kotak amal, dikasih dulu inginnya. Puasa Rajab cuma ngomong doang, woi puasa Rajab biar dapat pahala yang berlimpah, tetep baik pada yang duduk isu-isu para rakyat. Cuman sholat 5 waktu toh, gak pernah baca Quran karena gak bisa, sholawatan gak pernah, sholat sunnah gak pernah. Tapi saya ingin selamat ya Allah, ingin selamat dari siksa kubur, ingin selamat dari siksa neraka. Apa kata guru saya? Kalau kamu di posisi keadaan seperti itu, kamu ingin banyak pahala, cukup tugas kamu tirakat. Apa tirakat? Ngurus hati, ngurus hati, ngurus hati. Satu, jangan benci orang selain dirimu. Mohon maaf Pak, kadang-kadang kita gesekan kan jabatan tinggi kita, tapi kenapa persaingan banyakkan dia? Gak usah benci, gak usah benci. Rizki itu sudah tertakar, mustahil tertukar. Gak usah. Kadang-kadang wajah tampan, tapi urusan cewek kalah sama yang mapan. Apa gunanya wajah tampan kalau mubazir, bro? Kadang-kadang pacaran sama kita 3 tahun, nikahnya sama bos. Sadar kamu itu hanya peran pengganti, satu utama tidak ada. Waktunya memang singkat, tapi sakitnya hebat. Mau bicara tidak adil, inilah takdir. Sudahlah, kamu harus sadar bahwa kita semua ada dalam kendali Tuhan. Mohon maaf Pak, kadang-kadang ada dalam hati keirian mungkin, tugas di pelosok, pengamanan, distribusi, logistik, pemilu. Ya Allah, mohon maaf Pak Komandan, tengok-tengok ya Pak Komandan, banyak yang lapar loh Pak. Ada yang nggak punya rokok, yang tiris. Kalau di kampung kadang-kadang lihat baju coklat, orang-orang kampung bukan ngasih air, numput sih. Mohon maaf Pak, saya pernah ketemu teman di daerah Cilegon, dia lagi tugas. Saya undangan ke tempat hajatan, dia ikut masuk. Kok kamu ada di sini? Kamu diundang? Enggak. Ternyata udah kehabisan dana. Dia masuk ke tempat hajatan. Mohon maaf Pak Komandan, sangat diperhatikan anggotanya Pak Komandan ya. Pak Komandan enak-enak duduk di kantor, sementara anggotanya di bawah. Tolong Pak Komandan,
Saya bisa merasakan apa yang harus saya rasakan. Mudah-mudahan kita semua kasih keikhlasannya. Mudah-mudahan Bapak Kapolres kita selaku ayah kita benar-benar sayang anaknya, memperhatikan perut anaknya yang banyak. Kadang-kadang biasa rokomil di pelosok itu nggak kebeli karena buat makan. Bisanya kadang-kadang rokok jinggo. Mohon maaf ya Pak, yang penting asal kahuluan belah dilakukan orang listrik belum dah kampuran. Mohon maaf Pak, saya termasuk ustadz yang baju coklat. Mohon maaf, jangan saksikan merah putih saya. Saya juga sama, kita sama menegakkan hukum. Bapak menegakkan hukum negara, laporannya sama komandan. Saya menegakkan hukum agama, laporannya sama Allah. Kami itu ditugaskan sama guru-guru kami. Gak perlu cari muka, gak perlu cari penilaian. Kamu wirid, kamu zikir untuk keselamatan bangsa, biar anak cucu kita merasakan aman dalam ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Saya termasuk ustaz yang gak senang politik-politikan. Kenapa? Karena lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Biarkan saya menjadi tumbal. Yang penting masyarakat aman. Gak boleh ada pertentangan, gak boleh ada permusuhan, gak boleh ada perselisihan. Kita pilihan boleh beda, tapi kita tetap sama karena kita seiman dan seagama. Gak boleh ada pertikaian. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Amin ya rabbal. Mohon maaf Pak, sebagai bekal di tempat tugas, saya hanya menyampaikan. Mudah-mudahan ini jadi bekal untuk semuanya. Seandainya Bapak ingin tugas dimanapun untuk menjalankan tugas negara, untuk keamanan dan kenyamanan bangsa dan negara, karena kita cintakan air ini, tolong ketika Bapak mau berangkat ke tempat manapun, Bapak jaga keselamatan Bapak. Hati-hati. Walaupun Bapak punya senjata, tapi senjata tidak bisa melindungi Bapak. Yang melindungi kita hanya Allah. Ingat Pak, di rumah ada istri dan anak menantu. Jaga keselamatan, jaga keselamatan. Kalau Bapak mau tugas kemanapun, walaupun Bapak punten salatnya bolong-bolong, misal karena lagi men hampura ya. Mohon maaf Pak Komandan, mohon maaf. Mohon maaf Pak, kadang-kadang saya suka sedih Pak lihat baju coklat kalau di perempatan pagi-pagi hujan-hujanan. Kadang-kadang dia belum sarapan loh Pak. Mungkin lambungnya sedang kumat, tapi masyarakat tidak tahu. Pak, tolong jaga kesehatan, jaga keamanan anak bini menanti di rumah. Kang, punten, rezeki Bapak Allah yang atur. Walaupun gajinya pas-pasan, tapi rezeki insya Allah bisa overload. Bapak kalau kemanapun pergi, tolong baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gak perlu banyak-banyak, cukup 11 kali. Satu, niatkan untuk keselamatan. Yang kedua, niatkan agar kerja kita tulus, ikhlas karena Allah. Gak usah cari muka, gak usah cari muka, gak usah cari penilaian orang, gak usah. Tai kotok mau apa ini jadi tai kuda Pak. Hidup kayak jok. Kayaknya ini update terus ceramah saya nih. Masya Allah. Biasa Pak kalau di institusi begini kaku-kaku, nggak lepas. Maklum lah. Iya. Mohon maaf Pak, jangan ganggu saya lagi usaha ya. Tolong Pak niatkan. Baca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad cukup 11 kali. Yang pertama biar Bapak diberikan keselamatan, anak Bapak, istri Bapak biar Allah yang jaga. Yang keduanya dimanapun Bapak berada, Bapak nggak kekurangan rezeki, nggak kekurangan rezeki, nggak kekurangan rezeki. Polisi pun sama punya hati, polisi pun sama akan keluar air mata kalau dicorot matanya Pak. Yang ketiga niatkan. Mudah-mudahan dengan berkah sholawat, amal kerja kita dari ladang pahala untuk nanti tabungan di yaumil jazaa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca 11 kali. Hebatnya sholawat, walaupun bahasanya tidak pas, tetap sholawat diterima nyambung ke Rasul. Langsung connect sama Rasul. Sholawat itu hebat, walaupun bacanya riak, ingin dinilai manusia, tetap pahalanya ada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 11 kali. Mudah-mudahan semuanya, terutama Bapak Kapolres kita,
diberikan umur yang panjang, diberikan sehat wal afiat. Ya, mudah-mudahan seluruh anggota yang ada di sini Allah sehatkan jasmani dan rohani. Kita tidak pernah tahu mereka tugas di sini, tugas di pelosok. Kita nggak pernah tahu psikologis mereka. Mungkin mereka lagi berantem sama bininya. Ya, punten Pak, kalau rumah tangga ya harus ada berantemnya. Kayaknya merukun sono. Ya nyoba ya. Pak Subaraya, kita kalau berantem sama bini, berantem gede nih. Pas seminggu damai lagi. Beda kalau dipakai, rasanya beda. Ya, yang penting satu Pak, kalau berantem sama bini jangan coba-coba dilayani. Laki-laki sepintar apapun, setinggi apapun jabatannya, kalau berantem sama bini jangan coba-coba. Jangankan untuk menang, draw aja susah bohong. Kamu ya, pokoknya kalau berantem sama bini, kalau ingin segera selesai, cukup katakan satu kata, maha benar mamah dengan segala ucapannya. Titip dari saya, kita dari laki-laki diciptakan bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi. Jangan anggap dia tidak berharga. Ingat, mantannya pernah ngomong, kutunggu janda. Kamu akan tahu betapa dia berharga buat dirimu setelah kamu kehilangan dia. Sejatinya yang menyakitkan bukan perpisahan, tapi kehilangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 11 kali mau tugas kemanapun akan Allah bimbing, akan Allah cukupkan kesehatannya, akan Allah cukupkan keamanannya, akan Allah cukupkan rizki untuk isi perutnya. Camkan itu baik-baik. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga hati. Mudah-mudahan sesuai dengan motto polisi selalu di hati. Tampilkan akhlak yang baik, lakukan pendekatan persuasif, biar masyarakat tahu bahwa dengan keberadaan kita, bahwa mereka tidur merasa nyaman dan lelap dalam tidurnya. Itu saja Pak Kapolres yang dapat saya sampaikan, uraian sederhana. Mohon maaf Pak, karena keterbatasan saya, SDM-nya lemah. Ini mungkin mau cari pembalik kondang mahal, ada yang murah diambil aja Pak. Mohon maaf Pak. Karena jujur, saya adalah termasuk ustadz yang baju coklat. Itu sebenarnya guru saya, guru silat sama guru nipu dia itu. Bukan di sini, Pak. Nah, saudara ya. Biasa kalau orang mau dekat-dekat pensiun, suka dekat sama ulama begitu. Ya, mudah-mudahan kita semua disehatkan, diberikan panjang umur, orang tua yang sangat kita cintai, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh ya, mohon maaf Pak, kita tutup doa dulu karena kan bahasanya mohon doa restu, beres doa langsung nyambut. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulullah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma a'tina salamatan bi salamatika wa quwwatan bi quwwatika. Allahumma a'tina salamatan bi salamatika wa quwwatan bi quwwatika. Allahumma a'tina salamatan bi salamatika wa quwwatan bi quwwatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu saja. Mohon maaf Bapak Komandan, saya harus ke Cimone, ada pengajian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara telah dilalui. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dilanjutkan dengan sesi foto bersama.